Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyat akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik rokok di Pasuruan, Jawa Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik kebakaran hebat di pabrik rokok Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api dari atas bangunan. Buruh pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Sedikitnya 3 unit mobil damkar diterjunkan untuk menjinakkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Telah terjadi kebakaran di perusahaan KTNG, lokasi di Curaduko, Keraton Pasuruan. Ini tiba-tiba ada api apa gimana tadi? Tiba-tiba ada api, namun saat ini sedang kami lakukan investigasi. Ada ledakan atau seperti apa tadi? Masih belum. Ini yang terbakar apa Anda? Itu yang terbakar adalah atap, namun ada bahan, diperkirakan ada bahan yang mudah terbakar memang di atas sana. Meskipun tak ada korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kebakaran melanda ruang belakang rumah makan di res area Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, mengakibatkan seorang pegawai sesak nafas. Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 2 bus dengan kendaraan derek. Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Gas lain. Gas mah seberiji mang terloba menteri geus kahanap-hanapkeun. Ngan ieu pan itu kamar teh aya ieuan mang aya kardus jeung pakaian barudak. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, api membesar membakar ruangan dapur dan beberapa kamar pegawai di dalam rumah makan yang ada di res area Tol Cipularang, kilometer 88, jalur Bandung menuju Jakarta. Sep, awas Sep, tunggu dia Sep. Api dengan cepat membesar karena melumat bahan yang mudah terbakar seperti bangunan kayu, kertas, hingga pakaian milik pegawai. Menurut salah satu pegawai, api muncul saat juru masak tengah menggoreng tahu. Minyak panas dan banyaknya tahu digoreng membuat cipratan minyak keluar dari wajan hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Api
Api semakin membesar dikarenakan angin kencang dan menjalar ke bangunan yang mudah terbakar. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng, Pak. Angin besar ya? Angin besar, gak keburu kematiin. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah, tapi sudah merembet ke yang lain dan gudang makanannya. Beruntung, api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Seorang pegawai alami sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Petugas memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Polisi mengamankan puluhan pesilat termasuk 26 anak-anak di Tuban, Jawa Timur. Mereka berkonvoi dengan knalpot brong dan memblokade jalan raya. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar-kacir. Jangan tutup jalan! Jangan tutup jalan! Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Setelah menuai protes luas, penggunaan strobo atau sirine oleh kendaraan pengawal pejabat tak terdengar lagi di jalanan Jakarta pagi tadi. Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pagi tadi bebas bising dari suara strobo totot bukuk yang biasanya terdengar memecah kemacetan. Meski lalu lintas padat, tak terdengar lagi suara strobo atau sirine mobil pengawalan pejabat. Padahal kemacetan cukup panjang mulai dari Simpang Susun Semanggi, Bundaran HI hingga Duku Atas. Hal serupa juga terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Meski lalu lintas padat, tapi tak terdengar suara sirine mobil pengawal seperti hari biasa. Sebelumnya penggunaan strobo dan sirine oleh kendaraan non-darurat menuai protes luas publik. Bahkan muncul gerakan stop totot bukuk di media sosial. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menegaskan penggunaan strobo telah dibekukan sebagai respon atas protes masyarakat. Pengawalan terhadap kendaraan pejabat tetap dilakukan namun tidak lagi menggunakan strobo. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita dan ini saya evaluasi dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu karena ini juga masyarakat terganggu apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tatot dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga